Salam saudara-saudara, puji Tuhan masih bisa bersama dengan kami GKSIA Jakarta dalam belajar firman Tuhan. Kali ini kita belajar dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Sejauh ini Tuhan tetap menolong. Saudara, pernahkah merasa bahwa pertolongan Tuhan nampaknya tidak kunjung tiba? Persoalan tidak kunjung berakhir. Sementara yang lain belum selesai, muncul pula masalah yang baru. Ada seorang beralasan bahwa Tuhan tidak mendukungnya pada saat orang terdekat diizinkan sakit. Padahal ia adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang lain mungkin berkata, sudah berdoa dan berserah kepada Tuhan, namun pandemi ini juga belum berakhir. Saudara, apa memang betul Tuhan tidak menolong kita lagi? Kapan kita merasa bahwa Tuhan masih tetap menolong kita? Tentu kita akan bisa berucap bahwa sampai saat ini kita masih menikmati pertolongannya. Manakala kita menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam memberikan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara, pada masa Samuel dalam teks bacaan kita, umat Tuhan meratap karena tabut Tuhan tidak tinggal di Israel lagi, melainkan di Kiryat Yarim. Tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nampaknya tidak bersama membuat mereka terancam oleh orang Filistin. Allah dengan sengaja menarik diri dari umat Tuhan sehingga membiarkan mereka terbelenggu oleh musuh. Hingga pada akhirnya Tuhan pun memang menolong mereka dengan menghalau musuh sehingga bebas dari tekanan. Saudara, melihat kemenangan itu, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Menamakan batu itu menjadi Ebenezer, artinya batu pertolongan. Lalu dia berucap, Adhena Azaranu Yahweh, artinya sejauh ini Tuhan menolong. Atau bisa dikatakan sampai sekarang Tuhan telah menolong. Sebagaimana yang dialami oleh Samuel dan umat Tuhan kala itu. Pergumulan mereka dihalau oleh Tuhan. Hal yang sama dapat kita nikmati pada masa sekarang. Tuhan tetap menolong kita dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Tapi sebelum pertolongan Tuhan itu nyata, ada hal yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan. Yang pertama, komitmen berbalik pada Tuhan ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari orang Filistin. Persoalan umat ini adalah penyakit lama, kambuh kembali. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah ilah lain. Sementara pada waktu itu tabut Tuhan sudah 20 tahun tidak ada pada mereka. Tuhan dengan sengaja menjauhkan diri dari umatnya. Karena ulah mereka memang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jalan satu-satunya adalah pemulihan hubungan dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, menikmati pertolongan Tuhan akan terasa manakala ada komitmen untuk memahami jalan kita yang salah di hadapannya. Kemudian memutuskan untuk berbalik, bertobat di hadapan Allah. Pandemi memang peristiwa untuk mengingatkan kita bagaimana perilaku kita di hadapannya. Apakah selama ini berkenan atau tidak? Karena itu dengan datang bertelut kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kembali persekutuan yang akrab dengan Allah. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana ayat 6 berkata, bahwa setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air, mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan memutuskan merendahkan diri di hadapannya dan berpuasa. Ada dua pemaknaannya.
yaitu pernyataan rasa bersalah di hadapan Tuhan. Kami telah bersalah di hadapan Tuhan. Kedua adalah perendahan diri di hadapan Tuhan. Keadaan ini membuat sikap mereka terbalik dari cara hidup sebelumnya yang menyimpang dari Allah. Boleh jadi mereka memang sudah sadar bahwa ketidakberhasilan mereka menghalau musuh karena pemberontakan terhadap Tuhan. Sekalipun tidak semua memang kesulitan diakibatkan karena dosa, tapi dapat dipastikan bahwa perbuatan dosa membuat berkat Tuhan terhalang bagi umatnya. Karena itu diperlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan dengan merasa tidak berarti dan menaikkan penyesalan dan pembaruan hidup di hadapannya. Saudara, merendahkan diri membuat kita mengangkat tangan di hadapannya seraya berserah tanpa tanda tak mampu, sehingga mengharapkan Tuhan turun untuk menolong kita dalam menghadapi segala persoalan hidup ini. Yang ketiga adalah bergantung pada Tuhan. Sebagaimana ayat 8 berkata, lalu kata orang Israel itu kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, Samuel hanya alat bagi Tuhan. Yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri, supaya ia menyelamatkan umatnya. Penyelamatan bukan berasal dari para hamba Tuhan, tetapi melainkan dari Tuhan pemilik hidup kita. Seruan tentu berasal dari kita yang bergantung kepadanya. Namun penyelesaian masalah tersebut merupakan wewenang mutlak daripada Tuhan. Hanya perubahannya yang mendasar adalah lahirnya iman yang berserah kepada Tuhan. Menikmati pertolongan Tuhan sampai titik ini karena penyerahan total kepada Tuhan. Saudara, memang akan menghadapi persoalan demi persoalan di kemudian hari. Tantangan demi tantangan akan datang. Namun kita tetap akan menikmati penyertaannya karena senantiasa mengandalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu baru tiap hari bagi kita. Selagi masih ada hari ini, kita tetap berkata, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Apabila jumpa lagi esok, minggu depan, dan seterusnya, dengan tetap berkata, sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan menyertai sampai hari kesudahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.